bahkan summer blockbusternya juga akan segera habis, tapi sampai akhir tahun banyak film yang menarik, justru malah berkelanjutan gitu ya. Menurut gua sih nggak hanya saat summer, tapi sampai akhir tahun banyak film-film menarik gitu. Kita nantikan film-film seru lainnya. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film yang masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali mereaction trailer terbaru dari musuhnya Spider-Man nih, yang tergabung dalam Sinister Six bernama Kraven the Hunter. Filmnya juga sama judulnya, Kraven the Hunter. Ini karakternya kali ini ada unsur hewaninya ya, mungkin macan atau singa kali ya dari karakternya itu. Wah, jadi visualisasinya, gambarannya ya kekuatannya macam singa atau macam macan gitu ya, hewan buas lah intinya, yang akan tentu saja menghancurkan lawan-lawannya. Karena ini super villain juga ya, dia nggak berpihak kepada siapapun, tapi ternyata dia tergabung dalam Sinister Six yang bisa menjadi musuh berat dari Spider-Man. Tapi di sini nggak ada Spider-Man ya, hanya menceritakan kisah si Kraven the Hunter ini, karena yang lain-lainnya udah ya, Vulture udah nongol ya. Di mana tuh, di Spider-Man ya, di film Spider-Man. Venom tentu saja udah punya filmnya sendiri. Terus banyak ya kemarin-kemarin juga, dan kemungkinan film-film musuhnya Spider-Man ini akan dipunculin satu persatu nih. Siapapun, Morbius kemarin juga ada. Banyak sih karakter-karakter unik di dunianya Spider-Man. Oke, langsung kita lihat dulu di update film. Oke, tanpa berlama-lama penikmat film, langsung kita lihat dulu trailer terbaru dari Kraven the Hunter, musuh terbaru dari Spider-Man yang baru muncul ya di film. Kalau di komiknya sih udah banyak. Oke, kita lihat aja seperti apa karakternya, apakah unik dan apakah sulit dikalahkan nanti oleh Spider-Man. Kita langsung lihat Kraven the Hunter trailernya. Oh, dia seperti gambaran hewan gitu ya, matanya itu ya. Larinya cepet nih. Kuat juga dia ya, penggambaran hewannya bagus nih. Singa apa macan ya dia? Singa kayaknya ya. Prancis apa ya, kayaknya background tempatnya apa punya, dan bahasanya juga ya. Oh iya benar singa. Digigit singa men, harusnya mati. Masuk darah singa dengan darah dia. Jadi kuat ya dia karakternya. Ciri khasnya larinya itu loh, yang menerkamnya itu kayak singa dia. Digigit shot. Mantap. Dia cuman kuat aja ya, kuat kayak semacam singa gitu ya, loncat, lari, dan ya badannya kayak soldier gitu, kuat. Wah, gila-gilanya tadi tuh. Dia sepertinya menggunakan sesuatu ini dengan seenaknya aja gitu. Tapi ini keren sih asli.
Berubah dia. 6 Oktober, keren, mantep karakternya. Wah, ini akan menjadi musuh yang kuat ya. Bahasanya di sini bahasa Prancis apa bahasa apa ya itu ya? Menurut gua oke ya, karena nggak selalu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Amerika. Kalau menurut gua sih bahasa-bahasa semacam Prancis, Portugal atau apapun, Spanyol apapun, menurut gua unik juga gitu untuk ditampilkan. Atau mungkin bahasa Rusia juga nggak menutup kemungkinan akan menjadi lebih keren aja gitu, memiliki ciri khasnya sendiri untuk filmnya, karena mungkin background story-nya dia berasal dari wilayah tersebut, misalnya wilayah Rusia, wilayah Perancis dan lain-lain. Itu menurut gue sih lebih oke ya untuk karakter ya, latar belakang karakter. Menurut gue itu nggak masalah gitu, jadi nggak harus Inggris ya bahasanya. Menurut gue keren aja gitu kalau menampilkan bahasa lain selain bahasa Amerika atau bahasa Inggris yang biasa kita dengar ya. Karena di sini menurut gua dari segi bahasa oke, seru gitu untuk ini. Beda sendirilah dengan film superhero lainnya. Untuk segi karakter juga menarik ya, karena kekuatan yang penggambaran hewan singanya itu ditampilkan di tubuh manusia yang darahnya tercampur oleh darah singa. Jadi kayak berubah sifatnya secara ininya juga lebih brutal, lebih buas, lebih bahaya tentu saja. Dan tentu saja dia nggak bisa mengendalikan diri dan hanya bisa berpikir ya secara instan aja. Insting dia kuat, cuman dia lebih ke nggak peduli dengan sekitarnya. Dia ingin berbuat sesuatu ya berbuat gitu, tanpa peduli hukuman atau apapun aturan-aturan negara gitu. Itu menurut gua keren sih. Jadi merubah sifat seseorang yang tadinya awalnya pas gue lihat sih kalem ya, dan sosoknya juga biasa aja gitu, kayak super apa Captain America yang waktu dulu lah ya masih kerempeng. Itu juga di sini Kraven the Hunter juga awalnya kerempeng, sejak bermutasi ya dari manusia yang biasa aja sampai jadi super soldier, yang sampai kayak dia bermutasi darahnya gitu gamenya, sampai akhirnya menjadi seorang Kraven the Hunter, manusia singa gitu. Menurut gue wah keren juga sih. Karakter penggambaran dari singanya juga cepat, larinya kuat, loncatnya mantap ya menerkamnya itu. Dan tentu saja sifat-sifat dari singa tuh ada di karakter ini. Menurut gue itu keren penggambarannya. Nggak banyak kostum aneh-aneh ya, tapi dia lebih ke visualisasi diri dengan karakter yang ditempelkan di situ ya. Lebih ke badannya aslinya dia gitu, nggak banyak kostum-kostum aneh. Menurut gue sih keren sih, akan menjadi apa ya, potensi besar nih untuk karakter ini masuk di film Spider-Man atau di MCU atau di film sendirinya. Nanti akan datang Spider-Man-nya juga bisa oke, menurut gua oke. Dan bisa berantem juga dengan Venom mungkin atau apapun ya, proyeknya bisa lebih panjang gitu dan bisa disangkut pautin satu sama lain. Jadi menurut gua crossover ataupun film-film gabungannya akan jauh lebih keren, apalagi kalau udah ada Sinister Six ya, itu akan jauh lebih mantap gitu. Oke, kita lihat saja apakah proyek ini akan mengarah ke Sinister Six, gabungan super villain yang musuh-musuh akan digabung menjadi Sinister Six, atau hanya film sendiri-sendiri, atau mungkin akan setidaknya mampirlah ke MCU atau kemana, nggak tahu juga kedepannya akan dibuat seperti apa proyeknya. Yang jelas untuk film sendirinya ini oke punya nih, keren menurut gua dan menarik untuk ditonton, layak lah ya di bioskop. Visualnya nggak biasa-biasa aja sih sebenarnya, cuman kalau untuk karakternya itu saking kuatnya, jadi menurut gue keren aja gitu. Mungkin karena gue suka Spider-Man ya, jadi cerita tentang musuh-musuhnya pun juga lebih asik gitu jadinya. Beruntung sih gue suka sama karakter Spider-Man, karena musuh-musuhnya aja susah juga gitu dan karakternya unik-unik. Oke, kita nantikan untuk film selanjutnya dari Kraven the Hunter, dan tentu saja film yang paling pertamanya ini ya, solonya ya, film yang akan menguatkan dia untuk tampil di film-film berikutnya. Langsung meluncur ke bioskop awal Agustus ya kalau nggak salah tadi. Agustus atau September ya tadi ya, lupa. Ya pokoknya kita nantikan saja Kraven the Hunter Agustus sih kayaknya. Akan menjadi jauh lebih seru dan tentu saja mengisi layar bioskop makin menarik dan makin meriah gitu ya. Bahkan sama blockbusternya juga akan segera habis, tapi sampai akhir tahun banyak film yang menarik, justru malah berkelanjutan gitu ya.
Menurut gue sih nggak hanya saat summer, tapi sampai akhir tahun banyak film-film menarik gitu. Kita nantikan film-film seru lainnya. Kraven the Hunter di bioskop awal Agustus. Langsung muncul di bioskop. Terima kasih sudah menonton dan subscribe Hadik Movie Time dan tonton video-video menarik lainnya. Share dan like. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.